siang, selamat sore, selamat malam. Kapanpun teman-teman menonton video saya yang bernama Olivia Neibaho dari kelas 8A. Saya akan membawakan video pembelajaran materi PJOK kelas 8 Kurikulum Merdeka yang berjudul Senam Lantai. Senam adalah bentuk latihan fisik secara sistematis dengan melibatkan gerakan-gerakan terpilih dan terencana untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun senam lantai merupakan salah satu jenis senam yang meliputi berbagai keterampilan gerak. Senam lantai dapat dilakukan dengan bantuan matras. Unsur-unsur senam lantai terdiri atas gerakan mengguling, melompat, meloncat, berputar di udara, serta menumpu baik dengan tangan ataupun kaki. Senam lantai dapat dilakukan tanpa alat dan dengan alat. Senam lantai tanpa alat meliputi yang pertama, guling depan atau forward roll. Forward roll atau guling depan yaitu gerakan berguling ke depan dengan urutan gerak dimulai dari tengkuk, punggung, pinggang, dan panggul bagian belakang. Yang kedua ada guling belakang atau backward roll. Guling belakang merupakan kebalikan dari guling depan. Guling belakang yaitu gerakan mengguling yang dimulai dari pinggul, pinggang bagian belakang, punggung, tengkuk, kemudian berdiri kembali dengan kedua kaki. Yang ketiga, berdiri dengan kedua tangan atau handstand. Handstand adalah gerakan berdiri dengan menggunakan kedua tangan sebagai tumpuan. Yang keempat, ada berdiri dengan kepala atau headstand. Headstand merupakan sikap meluruskan badan secara vertikal dengan bertumpu pada kepala dan kedua tangan. Yang kelima ada guling lenting atau neck spring. Neck spring yaitu gerakan tubuh melenting ke depan atas yang dimulai dari dahi, kemudian dilanjutkan dengan melenting ke atas kepala, bahu, di pinggang, pinggul, dan kedua tungkai dan lengan ikut melenting. Yang keenam ada sikap kayang. Sikap kayang merupakan gerak melengkungkan tubuh ke arah belakang dengan tumpuan kedua tangan dan kaki. Yang ketujuh ada sikap lilin. Sikap lilin merupakan gerakan meluruskan tubuh dengan bertumpu pada tengkuk dan ditopang oleh kedua siku. Yang ketujuh ada yang kedelapan ada sikap kapal terbang. Sikap kapal terbang yaitu gerakan bertumpu pada satu kaki, badan sejajar dengan lantai dengan kedua tangan direntangkan. Untuk melakukan sikap ini yang pastinya kita harus memiliki keseimbangan yang sangat bagus. Yang kesembilan yaitu meroda. Meroda merupakan gerakan berputar dengan bertumpu pada tangan, kemudian kaki secara bergantian. Selanjutnya kita akan membahas senam lantai yang menggunakan alat. Yang pertama ada kuda pelana. Gambarnya bisa kita lihat pada contoh di samping ini. Yang kedua ada gelang-gelang. Gambarnya kita bisa lihat pada contoh di samping ini. Yang ketiga ada kuda lompat. Bisa kita lihat contohnya pada gambar di samping ini. Yang keempat ada palang sejajar. Gambarnya bisa kita lihat pada gambar di samping ini. Yang kelima ada palang tunggal. Gambarnya ada pada samping ini. Selanjutnya ada palang bertingkat. Gambarnya kita bisa lihat di samping ini. Dan yang ketujuh ada balok keseimbangan. Gambarnya pada gambar di samping ini. Dan Putri. Senam lantai merupakan bagian dari senam artistik. Senam artistik diartikan sebagai senam yang menggabungkan aspek tumbling dan akrobatik. Berikut ini yang termasuk kategori artistik putra dan putri. Untuk kategori putra yaitu ada senam lantai, kuda pelana, gelang-gelang,
kuda lompat, palang sejajar, dan palang tunggal. Sedangkan untuk kategori putri ada lantai, kuda lompat, palang bertingkat, dan balok keseimbangan. Tujuan dan manfaat senam lantai. Tujuan senam lantai yaitu untuk meningkatkan kemampuan melakukan bentuk-bentuk gerakan senam lantai, baik dengan bantuan alat maupun tanpa alat. Keuntungan melakukan senam lantai diantaranya yaitu: yang pertama, kemampuan gerak tubuh semakin baik. Yang kedua, memperkuat otot-otot dominan dengan kegiatan senam lantai, yaitu misalnya otot lengan, otot kaki, otot paha, otot pinggang, otot perut, dan otot dada. Yang ketiga, menambah kekuatan fisik secara menyeluruh. Yang keempat, menjaga keseimbangan pada tubuh. Yang kelima, melatih lompatan. Yang keenam, memperbaiki postur tubuh. Yang ketujuh, melatih fokus. Yang ke-8, membakar lemak. Dan yang ke-9 yaitu melancarkan sirkulasi udara kita. Manfaat senam lantai. Manfaat fisik, manfaat mental dan sosial. Misalnya manfaat fisik yaitu: yang pertama, melalui senam lantai daya tahan otot, kekuatan, kelincahan, kelenturan, dan keseimbangan serta koordinasi dapat berkembang. Yang kedua, gerakan senam lantai dapat membantu memperbaiki postur, kesadaran tubuh, dan meningkatkan keterampilan gerak. Pada manfaat mental dan sosial, kegiatan senam lantai mendorong kemampuan berpikir dan mengembangkan keterampilan. Oleh karena itu, pesenam lantai harus mampu berpikir. Selanjutnya, aspek penting yang harus dilakukan saat melakukan senam lantai. Yang pertama, melakukan pemanasan sebelum beraktivitas. Yang kedua, memulai dari gerakan yang ringan sampai yang sulit. Yang ketiga, konsentrasi penuh saat melakukan gerakan. Yang keempat, mematuhi ketentuan teknik gerakan atau instruksi dari guru. Yang kelima, berpakaian senam yang sesuai. Yang keenam, menggunakan matras. 7. Memastikan matras dan keadaan sekitar aman untuk melakukan gerakan senam lantai. Yang ke-8, pastikan selalu dalam pengawasan saat melakukan gerakan atau latihan. Dan yang ke-9, melakukan pendinginan atau relaksasi sesudah melakukan aktivitas senam lantai. Demikian video materi pembelajaran PJOK senam lantai yang saya bawakan. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.